Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat indahnya Islam, selamat datang di channel Islam for People. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah singkat Sunan Ampel. Wali Songo terdiri dari 9 orang yang melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satu dari Wali Songo tersebut yaitu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam khususnya di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Nama Ampel atau Ampel Denta lebih merujuk ke tempat di mana beliau tinggal, yaitu sebuah wilayah bernama Ampel, yang saat ini berada di sebelah utara kota Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa, tutup usia pada 1841 di Demak. Sedangkan makam dari Sunan Ampel ada di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel masuk awal Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Bersama dengan Sayyid Ali Murtado yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440. Setelah berada di Palembang, sekitar 3 tahun mereka selanjutnya berada di daerah Gresik. Lalu pergi kembali ke wilayah Majapahit untuk menemui bibinya. Bibi dari Sunan Ampel adalah seorang putri dari Cam bernama Dwarawati. Dwarawati sendiri menikah dengan seorang raja dari Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya, pemeluk agama Hindu. Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam, khususnya di tanah Jawa. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Hal ini tak lain karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor 1 di wilayah tanah Jawa. Selama perjalanan hidupnya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Istri pertama adalah Diah Chandrawati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Teja Al-Absi, Maulana Ma'dum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifuddin Raden Kasim Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Istri kedua adalah Diah Karimah binti Ki Kembang Kuning, melahirkan beberapa anak, yaitu Dewi Murtasbiyah yang menjadi istri Sunan Giri, Dewi Asikah istri Raden Patah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel atau Pangeran Lamongan, dan yang keenam adalah Raden Fakih Sunan Ampel II. Sunan Ampel juga turut andil dalam proses lahirnya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Sebuah wilayah bernama Ampel Denta dengan kondisi berawa-rawa merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit kepada Sunan Ampel. Ketika berada di wilayah tersebut, Sunan Ampel mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Meski Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, akan tetapi kepada para santri, beliau memberikan pembelajaran yang begitu sederhana. Dalam pembelajaran, Sunan Ampel memperkenalkan metode moh limo. Yang pertama moh mabok, yang kedua moh main, yang ketiga moh madon, yang keempat moh madat, yang kelima moh maling. Hingga abad ke-15, pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel berhasil menjadi pusat pendidikan yang begitu memberikan pengaruh pada wilayah Nusantara, bahkan hingga mencapai mancanegara. Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.